For God, who said, "Let light shine out of darkness," made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory, displayed in the face of Christ. Shalom, saya Stephanie dan suami saya Edward Wirawan. Saya ibu rumah tangga. Kami dikaruniai 3 orang anak, Gary, Christabel, dan Brandon. Tepatnya 3 tahun yang lalu, tanggal 14 Februari 2019, saya divonis kanker paru-paru stadium 4. Kanker itu sudah menjalar ke tulang tengkorak, tulang duduk, tulang paha, kelenjar limpa, dan indung telur. Pada saat itu, Dr. Tony Setiabudi yang mendiagnosa penyakit saya. Dan Dr. Tony lah yang memperkenalkan saya ke Sitri Singapura. Disitulah saya dan keluarga saya memulai perjalanan terobosan rohani bersama Tuhan Yesus. Setelah saya menjalani pengobatan, puji Tuhan, tumor-tumor saya di semua tempat dapat terkontrol dan bahkan tidak ditemukan lagi. Tapi yang terjadi dengan saya mengalami depresi berat. Saya tidak dapat merasakan sukacita. Saya merasa Tuhan Yesus meninggalkan saya. Saya terus diliputi rasa takut, cemas yang membuat saya tidak bisa tidur. Saya dirawat oleh psikologis dan psikiatris. Dan puncaknya, saya merasa tidak berguna untuk hidup. Jadi, beberapa kali saya mencoba bunuh diri. Bahkan, saya tidak dapat merasakan sedih. Saya seperti mayat hidup, tidak bisa merasakan apa-apa. Dan itulah hell. Saya menutup diri dari orang-orang dekat saya. Bahkan orang-orang yang mau berdoa untuk saya tolak. Saya harus dipaksa-paksa ke gereja, harus dipaksa-paksa mengikuti ibadah-ibadah dan khotbah-khotbah online. Tuhan Yesus tetap jaga keluarga saya. Suami saya tetap setia dan terus melayani Tuhan. Anak-anak saya semua juga tetap melayani Tuhan. Walaupun keluarga kami seakan-akan dalam gelap, kami tetap dijaga oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus memberikan mujizatnya tepat 3 tahun setelah saya divonis kanker tersebut. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya dijamah oleh Tuhan. Selubung yang selama ini menutupi hati saya terlepas. Saya dapat lagi merasakan sukacita yang luar biasa. Perasaan saya dapati kembali. Hidup saya dipulihkan Tuhan. Saya mendapatkan damai dan sukacita yang berlimpah. Saya mendapatkan energi yang luar biasa. You're amazing. One in a million masterpiece that's in the making. You might think, not me, but every single breath that you breathe, saying you are a living, breathing, walking miracle. Oh, they're all around us everywhere we go.
impossible. It's a living, breathing, walking miracle. We're living, we're breathing, we're walking miracles. We're living, we're breathing, we're walking miracles. We're living, we're breathing, we're walking miracles. We're living, breathing, walking miracles. Sekarang saya tidak lagi mau sia-siakan sisa hidup saya. Saya mau bekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa dan menyenangkan Tuhan. Saya terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih setianya yang sangat besar bagi saya dan keluarga saya. Saya dan keluarga saya sekarang 100% untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Baik, di sini sudah ready, Ibu Stephanie? Shalom semuanya. Ya, Bu. Silakan, Apakah Bu. suara terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sangat jelas. Baik. Ini saya kasih kesaksian 5 jam atau 6 jam ya, Pak? Ya, Bu. Nanti kalau enggak, biar bantuannya enggak diberikan kesempatan. Di sini 15 menit ya, Pak, ya, atau setengah jam? 15 menit ya, baik. Puji Tuhan, itu mempersingkat kesaksian saya karena sudah jelas terlihat di video itu bagaimana Tuhan Yesus mengubah kehidupan saya dan keluarga waktu hadirat Tuhan itu kembali. Jadi ini semua perkenanan Tuhan. Tuhan sudah perkenankan sebelum saya kena kanker. Karena penyertaannya itu luar biasa. Tadi saya sudah beritahukan bagaimana saya terkena, lalu kemudian bagaimana saya merasakan hadirat Tuhan itu tidak ada, tetapi sesungguhnya hadirat Tuhan itu selalu ada. Tidak pernah meninggalkan kita. Di sini saya mau mengungkapkan lagi bahwa perjalanan di dalam kegelapan itu sangatlah gelap. Saya di sini menyatakan, janganlah tidak tahu Kristus itu siapa. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Karena hampir tiap kali saya di titik nadir, ada lagu, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Tuhan Yesus yang kuandalkan. Di mana mungkin suami, anak-anak dalam pemulihan karena ibunya yang selama 3 tahun menjadi mayat hidup, tidak memberikan kasih, tidak mempunyai rasa empati, tidak punya rasa damai sejahtera. Itulah kalau kita tidak punya Tuhan Yesus. Tetapi kita yang punya Tuhan Yesus, seperti saya, Tuhan Yesus hadir di dalam hadirat saya, maka roh kita pun akan menyala-nyala. Kita akan semangat, kita tidak gampang ketakutan, kita tidak gampang masuk ke dalam satu depresi. Tetapi roh kita adalah Roh Kudus itu, roh yang menyala-nyala, roh yang membangkitkan semangat kita, roh yang membangkitkan apa tujuan hidup kita. Karena saudara-saudari sekalian di sini di dalam Kristus, kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita bukan untuk mencari uang, bukan mencari harta, bukan memuliakan diri kita sendiri, tapi kita harus tahu tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita hanya diberikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya terus terang masih diberikan nafas kehidupan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah mujizat termanis dari Tuhan. Saya tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya hanya bisa melayani Tuhan. Saya hanya bisa melakukan apa yang kehendak Tuhan. Walaupun saya masih sangat jauh dalam pelayanan, tapi saya terus mencoba. Saya terus mencoba untuk tetap melayani
dalam kelemahanku. Tetapi di dalam kelemahanku, setiap aku melayani Tuhan, maka Rohku bangkit. Roh Kudus di dalam hatiku memberikan aku sukacita, memberikan aku damai sejahtera, memberikan aku kekuatan untuk terus mengkabarkan kabar baik Tuhan, memberikan harapan kepada banyak orang yang sudah tidak merasakan ada harapan. Jadi saya di sini hanya bisa bersyukur. Saya tidak lagi minta mujizat karena Tuhan sudah memberikan mujizat sebelum saya minta. Tuhan itu adalah mengejar kita untuk kita mendapatkan kemurahan. Bukan kita yang minta, tetapi kemurahan Tuhan yang terus mengejar kita satu persatu. Kita selalu dipanggil olehnya. Kita harus peka atas panggilannya. Kita harus kenal Papa kita. Kita bagaimana cara mengenal Papa kita? Tentunya dengan terus bergantung. Bagaimana terus bergantung? Kadang-kadang kita harus dapat masalah, baru kita bisa cari Tuhan kita. Selalu manusia melakukan itu. Tapi apakah Tuhan kecewa? Tuhan tidak pernah kecewa. Tuhan selalu mengampuni umatnya. Tuhan selalu mengampuni kita. Malah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan kita yang sebentar lagi akan kita rayakan peringatan kematian Tuhan. Dia dicabik-cabik, dia disiksa, dia dihina, dia dibully, dia difitnah. Tapi yang Dia lakukan hanya memberikan kasih, hanya memberikan damai sejahtera, hanya memberikan sukacita. Di sini saya nyatakan, kehidupan saya pun diberikan sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Saya mau menyatakan di sini, kita yang punya Tuhan Yesus, kita harus terus melakukan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan itu juga ada di Alkitab. Ada di Galatia 5 ayat 21 sampai 23. Bahwa kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita yang sudah diturunkan oleh Tuhan Yesus 2023 tahun yang lalu. Dan diam di dalam kita. Dan kita pun harus punya transformasi seperti karakter Tuhan, yaitu roh sukacita, roh kasih, roh kedamaian, roh pengharapan, roh kelemah lembutan, roh kesetiaan, roh pengendalian diri, roh joy and happiness. Jadi di sini saya mau menyatakan, jadilah kehendak seperti kehendak Tuhan. Menjadi terang, menyinari banyak orang, memberikan berkat, bukan hanya meminta berkat. Menjadi mujizat bagi banyak orang. Tuhan itu adalah terang yang tidak pernah padam. Tuhan itu menyalurkan terangnya kepada kita semua. Supaya kita dipanggil melayani Tuhan, dan kita pun membawa terang dan garam kepada orang di sekitar kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya di sini boleh menyatakan kehidupan saya selalu punya Tuhan. Kehidupan saya walaupun diperkenankan selama 3 tahun untuk mengalami satu kegelapan, tapi Tuhan tahu kapan waktunya. Tuhan angkat semua itu, dan yang saya rasakan hanya terang benderang dari Tuhan. Dan ini saya boleh mengalirkannya untuk banyak orang, untuk memberikan kekuatan. Jangan takut. Tidak perlu takut akan kematian, karena kematian adalah keuntungan. Kematian adalah syukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, untuk saya dan Anda. Untuk nantinya kita bisa dimaterikan sebagai pengikut Kristus, dan kita akan mewarisi hal yang sama seperti Tuhan, yaitu kerajaan surga. Jadi kita di sini jangan patah semangat, dikasih penyakit tetap bersyukur. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Di setiap keadaan, di setiap problem kehidupan, selalu katakan, haleluya Tuhan, Engkau baik.
Saya di sini boleh menyatakan baru bulan lalu saya divonis lagi dengan penyebaran di mana-mana. Berarti kemo saya tidak berjalan dengan baik, tetapi saya tidak khawatir, saya tidak takut, dan saya tidak gentar. Yang saya katakan adalah syukur Tuhan. Sampai detik ini saya masih bisa bernafas lega, saya tidak perlu bantuan oksigen. Saya mau melayani-Mu di dalam segala kelemahan saya, di dalam segala kesakitan saya. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi bukannya saya belum disembuhkan oleh Tuhan, atau saya kadang-kadang suka bilang bahwa cancer lagi, tetapi memang secara dunia saya masih mengidap cancer ini. Tetapi Tuhan bilang, di dalam kesakitanmu ada aku. Sehingga apapun kesakitan saya, tidak saya rasakan. Hanya ringan. Kuk yang kau tanggung, hanya ringan. Pencobaan-pencobaan yang diterima juga ringan. Karena semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Ada satu perkataan di mana di Mazmur 119 ayat 111. Apa bisa dibuka, Bapak, untuk dibacakan? Mazmur 119 ayat 111. Mazmur 119 ayat 111. Maaf, saya tidak bisa buka karena ini pakai handphone, jadi ada yang bisa membuka supaya kata-katanya persis. Ya, tolong dibacakan, Pak. Saya buka dulu, Bu, ya. Ya. Tidak ada internet. Ada yang bisa? Mazmur 119 ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Ya, jadi peringatan-peringatanku adalah pusaka. Jadi peringatan-peringatanku itu peringatan dari siapa? Peringatan dari Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu juga Tuhan Yesus. Allah Bapa juga Tuhan Yesus dan punya kuasa yang sama dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya peringatan atau teguran dari Allah Bapa kepada kita itu adalah harta kita. Bukan kemalangan, bukan Tuhan marah, tapi Tuhan mau bilang, "Hai, aku memperingatimu supaya engkau kembali ke jalanku." Itu harta kita. Seperti saya kasih contoh, ayah saya pernah bangkrut karena dia sudah fokus hanya kepada uang saja. Dia terus mempertinggi bisnisnya, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah mengikat dengan mamon, ya. Uang itu adalah mamon. Jadi dia sampai sempat harus minum kayak satu ramuan untuk bisa melihat uang yang bermiliar-miliar. Lalu mama saya bilang, "Gimana imanmu?" Ya. Lalu kemudian terus terang saja papa saya bangkrut, kami juga dicekal, tetapi penyertaan Tuhan karena ayah saya minta ampun luar biasa dan ayah saya bertanggung jawab. Dia kemudian hutang dengan bank, dia lunasi dengan mencari pembeli lain. Dulu ayah saya di rig ya. Jadi pengoboran. Jadi dia beli rig terus bersama partnernya, tetapi dia dikibulin lah ceritanya. Dan dia dibawa ke tempat yang tidak baik, yaitu kalau mau lihat uang itu harus minum-minum sesajen seperti itu. Dan dia minta ampun karena ibunda saya yang luar biasa sangat mengandalkan Tuhan itu mendoakan dia bersama hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena kuasa kegelapan itu memang sangat bekerja dengan pelan-pelan, ya. Jadi kita juga harus berhati-hati. Tetapi Tuhan nyatakan di sini, kalau kita minta ampun, kita terus tersungkur di kakinya, pemulihan itu akan terjadi. Jadi di Mazmur ini dinyatakan teguran-teguran, peringatan-peringatan
itu bukan mendukakan kita, malah itu pusaka kita. Itu kalau pusaka itu kan seperti kayak apa ya? Kayak warisan atau kayak harta yang tidak bernilai gitu ya. Saking berharganya. Jadi bagi kita semua yang punya penyakit, jangan putus asa. Teguran-teguran apapun juga itu harta untuk kita. Untuk kita tetap semangat, kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Dan Tuhan Yesus selalu pegang tangan kita. Selalu menyertai dia. Dia sudah datang dan hidup di dalam kita. Kita harus mempunyai transformasi untuk menjadi karakter seperti Tuhan. Memberikan terang, memberikan berkat, memberikan mujizat. Jangan cuma minta, jangan apa-apa, cuma mau berkat, tetapi tidak dalam pelayanan. Tuhan juga mengatakan bahwa pergilah dan beritakanlah. Jadi jangan kita cuma di zona nyaman, tetapi kita yang tahu Kristus, kita yang pegang Kristus, janganlah mempermalukan Kristus dengan memberi nama kita Kristen, tetapi kelakuan kita nol besar. Jadi saya mau nyatakan di sini, pengikut Kristus adalah orang yang bisa menyalurkan terang Kristus, yang menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman, memberikan sukacita, pengharapan, sehingga kita semangat dalam menjalani segala macam pencobaan, dalam menjalani segala macam penyakit. Aku berkata, Tuhanku baik. Sakit yang kurasakan tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan di kayu salib. Dia sudah memberikan kita jalan untuk ke surga. Dia sudah materaikan kita waktu dia mati di kayu salib. Jadi sebaiknya kita harus juga mengerti karakter Papa kita, yaitu Yesus Kristus. Memberikan contoh, Tuhan Yesus sudah sangat memberikan contoh untuk mengasihi, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Kata-kata kita pun harus positif seperti kata Tuhan di dalam hati kita. Kita mampu, kita punya kuasa. Kita punya kuasa kesembuhan. Kita punya kuasa semangat dan sukacita. Walaupun kanker secara duniawi, tapi hatiku tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Jalan terus, pantang mundur bersama Yesus. Kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Katakan terus, semua ini adalah milik Tuhan, semua ini untuk Tuhan, dan semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, tepat 15 menit. Semoga semua bisa diberkati atas kesaksian saya. Mudah-mudahan berikutnya suami saya bisa memberikan kesaksian di lain waktu. Terima kasih banyak atas kesempatan saya boleh bersaksi. Ya, terima kasih Bu Stefani buat kesaksiannya, sangat memberkati dan menginspirasi buat setiap peserta Zoom yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya berdoa untuk Ibu Stefani dan keluarga. Baik, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur mendengar kesaksian dari anak-Mu Ibu Stefani sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat, dan Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Engkau juga luar biasa dan dahsyat. Kasih setiamu tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kiranya Engkau terus memberkati Ibu Stefani, suami dan keluarga, anak-anak. Semua diberkati Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kepada mereka Tuhan senantiasa pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Dan kami berdoa kesembuhan dan pemulihan terus terjadi atas Ibu Stefani. Biar mujizat-Mu, karya-Mu Tuhan dinyatakan melalui Ibu Stefani. Dan melalui Ibu Stefani, banyak orang boleh percaya dan mengenal nama Tuhan. Kami memberkati juga pelayanannya, memberkati keluarga ini, biar sungguh-sungguh dalam perlindungan tangan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Stefani dan keluarga yang telah bersaksi sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Royke Menayang. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Royke. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih Pak Yosef.
pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kesempatan sore hari ini saya akan berbicara dengan satu tema yang berjudul bertahan dalam pengharapan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan apa yang sudah kita saksikan bersama, di mana video klip yang sudah kita lihat dan kita nonton bersama bagaimana pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Stefani. 3 tahun yang lampau divonis dokter mengalami sakit atau kanker paru. Walaupun sampai saat sekarang ini pun, dalam waktu 3 bulan lampau kita dengar kesaksian tadi, ternyata juga masih sedang mengalami satu proses yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, lagi dalam juga pengawasan dari para medis tentunya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan seperti itu yang kita bisa lihat bersama-sama, yang kita bisa dengar bersama-sama, apa yang membuat Ibu Stefani bisa bertahan sampai saat sekarang ini? Ya. Mungkin juga di antara kita sedang mengalami penyakit yang mirip atau sama, atau penyakit dan berlainan sakit penyakit yang sedang kita alami. Sampai saat ini apa yang membuat saudara dan saya itu bertahan ya dari segala macam persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang sedang kita derita bersama-sama. Mengacu daripada apa yang kita sudah dengar kesaksian daripada Ibu Stefani tadi, jawabannya dari pertanyaan itu, apa yang membuat Ibu Stefani masih bertahan sampai saat sekarang ini? Nah, tentunya ada satu kata mungkin yang kita bisa dengarkan atau saya akan sampaikan pada sore hari ini, bagaimana Ibu Stefani bisa bertahan di dalam pengharapan. Nah, kita akan bahas bersama-sama secara singkat saja. Saya ambil firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, berbunyi demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ayat ini sudah sering kita bacakan, akan tetapi kita akan baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berbicara tentang iman, bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu dari apa yang kita harapkan. Di sore hari ini, apa yang sedang kita harapkan, dan pengharapan apakah yang sedang kita nantikan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesembuhan belum terjadi, jawaban doa belum kita terima bersama-sama, tapi dengan iman, dengan mata iman, bahwa harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman kita bersama membuktikan bahwa sesuatu yang belum kita lihat, tapi dengan iman dan pemandangan mata rohani kita, kita telah melihat bahwa di depan mata kita sudah terlihat mujizat yang Tuhan akan berikan, yaitu mujizat sesuai dengan harapan kita, bahwa kesembuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, dasar dari pengharapan kita tentunya adalah iman kita kepada Tuhan. Sebab iman itu adalah pintu untuk masuk untuk kita melihat mujizat Allah terjadi. Di antara kita tentunya kita memiliki iman. Dan iman kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau proses yang dialami oleh Ibu Stefani Turangan yang sudah kita dengarkan kesaksian tadi, proses yang sedang ia alami itu tidak mudah untuk sampai saat sekarang ini. Tapi ada kata-kata yang saya bisa simak dari kesaksian Ibu tadi, berkata bahwa itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan sampai saat ini dia bisa bertahan. Ketekunannya mengikuti proses pengobatan, ketekunannya mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, tapi di balik daripada kesukaran, kesulitan, bahwa ada rencana Tuhan yang ada yang terjadi dalam kehidupan Ibu Stefani, di mana sampai saat sekarang ini penyakit kanker tidak akan menghalangi beliau untuk terus dan terus melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, yang seperti kita sudah lihat. Dia bisa bersaksi di mana-mana, bisa berkhotbah di mana-mana, dan sore hari kita sudah bisa mendengarkan bersama-sama. Itu membuktikan bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan.
Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan membuat ia putus harapan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membuat dia bersemangat, mempunyai energi untuk selalu terus melakukan dan selalu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita bisa melihat di dalam tema kita, saya akan menunjukkan satu cerita. Mungkin saudara sudah tahu tentang bagaimana apa yang terjadi ketika pertambangan emas di San Jose Capiano atau di Chili pada 5 Agustus Bapak Ibu Saudara sampai 13 Oktober tahun 2010, di mana para pekerja tambang mereka terjebak oleh karena tanah longsor terjadi di penambangan yang ada di San Jose Capiano di Chili. Nah, ketika mereka berada di dalam kedalaman 700 meter dari permukaan tanah, akibat oleh karena tanah yang longsor, kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi ketika mereka sedang berada dan terjebak. Dan terjebak itu Bapak Ibu Saudara bukan cuma 1-2 meter, 700 meter dalam kedalaman permukaan tanah. Ketika mereka 33 pekerja tambang ini, mereka terjebak dan mereka tidak bisa keluar. Dan selama 69 hari, bayangin, 69 hari mereka terjebak di kedalaman 700 meter. Mereka tidak berbuat apa-apa. Nah, dalam keadaan seperti itu ada ketakutan, ada kecemasan, ada putus pengharapan, dan kelihatan di antara mereka dari ke-33 pekerja tambang ini, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ada seseorang di antara mereka yang selalu memberikan mereka kekuatan kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya, bahwa masih ada pengharapan. Kita tidak putus harapan karena pasti akan ada evakuasi, ada yang akan menyelamatkan mereka. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, menteri daripada pertambangan Chili pada waktu itu ia memberitakan tim evakuasi untuk mereka mencari. Hari kedua, hari ketiga belum punya hasil, hari ke-15 tidak memiliki hasil apapun, bahkan lost contact pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sehingga negara-negara di dunia butuh untuk datang menolong mereka untuk mengevakuasi mereka yang terjebak. Tapi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, seluruh pekerja, 33 pekerja tambang ini, mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa dievakuasi seperti yang kita lihat di sini. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat mereka itu bisa bertahan dalam kesulitan, dalam keputusasaan? Mereka mungkin sudah kelaparan dan tidak bisa makan lagi. Mereka sudah putus asa, mereka sudah tidak bisa melihat lagi keluarga dekat mereka, istri dan anak-anak mereka. Mereka tidak bisa dapat lagi melihat penglihatan secara nyata di muka bumi ini. Akan tetapi Tuhan Yesus adalah pengharapan hidup mereka yang buat mereka bisa bertahan. Demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang akan membuat kita bisa bertahan, saudaraku yang kekasih, di dalam segala persoalan kesulitan yang kita hadapi? Saya memberikan gambaran tentang pengharapan. Pengharapan merupakan dasar kehidupan yang harus ada jika kita tetap bertahan. Jadi kalau saudara tidak memiliki pengharapan, saudara tidak bisa dapat bertahan daripada kesulitan dan kesukaran hidup. Ketika saudara dan saya kehilangan pengharapan, itu dapat menghilangkan semangat dan melumpuhkan kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan sampai di antara kita kehilangan pengharapan oleh karena sakit penyakit yang kita sudah derita sejak lama. Ya, kesukaran, kesulitan, persoalan ekonomi, persoalan usaha, persoalan apa saja. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kalau kita kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan semangat hidup. Bukan sekedar semangat hidup, tapi semangat hidup juga akan melumpuhkan seluruh aktivitas kehidupan saudara. Dan berikutnya adalah hidup dalam pengharapan menjadikan hidup terus bergairah menghadapi segala pergumulan dan kesukaran kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan saya pada sore hari ini, seberapa lama saudara bertahan dalam kesulitan dan kesukaran saudara? Seberapa lama saudara bisa mempercayai Tuhan, dan seberapa lama saudara bisa mempercayai orang lain, dan seberapa banyak saudara bisa mempercayai
doa-doa yang diucapkan oleh rekan-rekan saudara, supporting doa yang diucapkan oleh kelompok-kelompok doa mungkin di sekitar kita, di keluarga kita, di gereja kita, di kelompok kesan kita, di kelompok sel kita, memberikan semangat kepada kita oleh karena kita sedang mengalami sakit penyakit. Dokter memvonis kita 1 bulan, 6 bulan, 1 semester, 1 tahun, kita akan meninggalkan dunia ini dan kita tidak bisa bertahan hidup. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertahan di dalam pengharapan, justru Tuhan membalikkan semuanya. Mujizat masih ada dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita bertahan di dalam pengharapan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yakinkanlah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana apa yang telah dialami oleh Ibu Stefani Turangan, itu juga saudara pengharapan yang sama. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat bertahan di dalam pengharapan. Kalau kita bisa dapat bertahan di dalam pengharapan, ada 2 hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan. Kita berpegang kepada pengharapan, teguh dalam arti kata kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita berpegang teguh kepada Tuhan yang kita percaya, kita berpegang kepada Tuhan yang kita percaya bahwa Ia tidak pernah dan akan meninggalkan bahkan melupakan saudara. Dia akan memberikan saudara kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala macam kesulitan yang kita alami, termasuk sakit penyakit yang sedang kita derita pada saat sekarang ini. Sebab Paulus berkata di dalam kitab Roma 15 ayat 4 berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara dan saya bisa bertahan dalam kesukaran hidup sampai saat sekarang ini karena kita masih berpegang kepada kitab suci kita, bahwa kebenaran itu adalah kabar baik yang memberikan dorongan dan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita penghiburan tatkala kita mungkin sudah kehilangan pengharapan, tatkala kita dalam keadaan sedih, tatkala kita dalam keadaan cemas, tatkala kita dalam kehilangan harapan, hopeless, dan kita menyerah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan kepada saudara untuk kita dapat menghadapi segala apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat bertahan dalam pengharapan. Yang kedua adalah kita berada pada sumber pengharapan. Sumber pengharapan itu siapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kali ini atau mungkin sudah terjadi, mungkin waktu yang lampau kita berpengharapan penuh kepada para medis, kepada dokter, rumah sakit. Kita berpengharapan penuh karena kita memiliki keuangan yang banyak, kita memiliki harta yang banyak. Kita yakin kalau kita kena penyakit atau kita sedang menderita penyakit, bahwa uang kita cukup untuk dapat mengobati segala bentuk penyakit yang kita derita, karena kita merasa kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, kita punya harta, kita punya uang yang banyak. Tapi ketika kita menaruh pengharapan di situ, itu ada limitednya, ada batas waktunya. Pengharapan yang kita taruh kepada manusia dan pengharapan kita taruh pada diri kita sendiri, sewaktu-waktu itu akan sinar dan renap dan kita akan putus asa. Akan tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada sumber yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan, Allah kita sebagai pengharapan kita, maka itu tidak akan mengecewakan kita. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah, saudara, di dalam kehidupan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ubahlah ratapan kita menjadi tari-tarian. Ubahlah kesesakan kita menjadi satu sukacita. Ubahlah kesedihan kita menjadi satu damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberikan saudara penghiburan di saat saudara membutuhkan yang namanya penghiburan daripada Tuhan. Ingat, sumber pengharapan hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya memberikan gambaran di sini bahwa kunci ini adalah pengharapan yang membuat kita bertahan dalam kesulitan dan dalam kesesakan.
Jadi kunci adalah pengharapan untuk kita dapat melihat mujizat Allah terjadi. Jadi kunci itu adalah pengharapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu masih ada. Bagaimana supaya kunci itu bisa ada di tangan saudara? Bagaimana pengharapan itu bisa ada di tangan saudara? Terimalah pengharapan yang dari Tuhan. Bahwa kunci pengharapan itu, kunci itu adalah iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kunci adalah pengharapan kita. Dan pengharapan kita didasari oleh iman percaya kita. Ingat, kunci adalah pengharapan kita dan pengharapan didasari oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membukakan pintu-pintu mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan percayalah bahwa mujizat sampai hari ini masih terjadi. Apakah saudara percaya itu? Bahwa mujizat sampai hari ini terjadi. Milikilah iman di dalam Tuhan Yesus. Sebagai langkah yang terakhir, langkah yang dapat kita lakukan untuk kita dapat bertahan dalam pengharapan, yaitu pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Ingat, hati yang gembira adalah obat, saudara. Kalau ketika saudara tidak memiliki hati yang gembira, ini akan membuat pengharapan saudara pupus. Tapi kalau ada hati yang gembira, pengharapan di dalam Tuhan Yesus, walaupun sulit, walaupun duka terjadi dalam kehidupan saudara, tetap berharapanlah kepada Tuhan. Mungkin kita belum disembuhkan, tapi percaya pada waktu Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Sabar itu saudara akan membuktikan bahwa Tuhan akan melihat ketekunan saudara, kesabaran saudara. Jangan kita kesal, jangan kita menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan dokter, jangan menyalahkan keluarga, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Kok kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa kok Tuhan menimpakan sakit penyakit? Kenapa Tuhan menimpakan kesulitan keuangan terjadi dalam rumah tangga? Kenapa kita selalu menyalahkan diri? Tapi sabarlah dalam kesesakan. Ingat, di dalam kesesakan ada penghiburan. Di dalam kesedihan ada sukacita yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus bertekun di dalam doa. Kalau kita bertekun di dalam doa Bapak Ibu Saudara, berdoa secara terus-menerus, tak henti-hentinya. Ingat, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Yang kita dapat lakukan adalah kita bertekun di dalam doa sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan ayat terakhir, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah saudara mau bersukacita pada sore hari ini? Apakah saudara mau bersabar menantikan jawaban Tuhan? Apakah saudara mau bertekun di dalam doa? Itu pilihan saudara. Saudara mau ikut kebenaran atau saudara tidak akan ikut kebenaran. Ikutilah kehendak Tuhan di dalam kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan marilah kita berdoa. Taruhkanlah tangan saudara di dada saudara dan yakinkanlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjamah saudara pada sore hari ini. Penyakit apapun, kesulitan apapun, kesukaran apapun. Tangan ini saudara, ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Saya meyakini. Dan tangan saudara juga adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai tangan saudara dengan kuasa Tuhan. Dengan mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya semua yang hadir pada sore hari ini akan terus bertahan di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan masalah dan pergumulan hidup yang makin berat menurut kami. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kesembuhan, kanker, benih-benih kanker itu hilang lenyap. Dan pertumbuhan kanker itu akar-akarnya dicabut, pertumbuhannya juga dipotong oleh Tuhan Yesus, oleh mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan. Yang penyakit jantung disembuhkan, yang penyakit diabetes disembuhkan, yang penyakit paru disembuhkan, dan penyakit apapun yang ada yang di dalam tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus,
oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka engkau telah menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Roy Kamenayang untuk sharing firman-Nya sore hari ini.